warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Bu. Oke, Putri Syakira, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan absensi ya, Nak ya. Oke, bagi yang namanya Ibu Subuh, silakan untuk menjawab hadir. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, yang pertama, Dia Handayani Kusuma. Hadir, Bu. Baik. Putri Syakira. Hadir, Bu. Oke, baik. Kemudian, Nurlita Dwi Soleha. Hadir, Bu. Oke, bagus semua hadir semua hari ini. Baik ya, hari ini kita akan belajar di tema 1, yaitu indahnya kebersamaan, subtema 3, kebersamaan dalam keluarga. Oke? Ya, bisa dilihat anak-anak? Terlihat tidak? Ya, Bu, ada. Oke. Selanjutnya. Oke, baik terlihat ya. Ini ada gambar apa di sini? Rumah adat, Bu. Adat, Bu. Iya, benar ada rumah adat. Oke, yang pertama Ibu ingin bertanya. Ini rumah adat apa? Ada yang tahu? Yang sebelah kiri atas, yang panjang ke samping. Rumah adat dari Sumatera Barat, Bu. Iya, benar dari Sumatera Barat. Kemudian sampingnya ini rumah adat dari mana? Dari Aceh, Adat Bu. dari Aceh, Bu. Iya, benar dari Aceh. Kemudian bawahnya rumah Sumatera Barat ini rumah dari mana? Dari Sumatera Utara, Bu. Utara, Bu. Oke, benar. Kemudian sampingnya rumah adat dari mana? Dari Sulawesi Selatan, Bu. Sulawesi Selatan, Bu. Oke, benar. Kemudian bawahnya lagi, yang paling kiri, paling bawah ini rumah adat dari mana? Dari Maluku, Bu. Maluku, Bu. Iya, benar. Dari Maluku. Dan yang terakhir, paling bawah sebelah kanan, rumah adat dari mana? Dari Bangka, Dari Bu. Bangka Belitung, Bu. Oke, benar. Ini rumah adat dari Bangka Belitung. Oh ya, benar semua ya. Oke, jadi dari sini bisa terlihat ya, Nak ya. Bentuk rumahnya ini berbeda-beda ya. Ada yang runcing, kemudian dari Aceh ini seperti berbentuk segitiga. Iya tidak? Ya. Iya, Bu. Iya. Bentukannya seperti segitiga. Iya, berbeda-beda semuanya. Jadi, Indonesia ini memiliki beragam kebudayaan yang sangat besar. Bisa dilihat salah satu contohnya yaitu dari rumah adat ini. Rumah adat ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Oke, dari rumah adat ini bentuk atapnya berbeda-beda. Selanjutnya, oke, keunikan dari rumah adat Indonesia ini memiliki bentuk atap atau sudut yang berbeda-beda atau yang menyerupai sudut-sudut persegi atau segitiga atau bangun datar yang lainnya. Baiklah, bisa dilihat di sini. Di sini ada segi apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, dia. Ada gambar persegi, segitiga. Itu gambar segitiga juga.
Iya benar, ada persegi atau segi empat dan ada segitiga. Namun di sini ada dua segitiga yang bentuknya berbeda. Kira-kira siapa yang tahu ini perbedaan segitiga yang atas dengan segitiga yang bawah apa? Ayo, siapa yang tahu? Sisinya, Bu. Saya, Bu. Ya, Nurita. Yang beda panjang sisinya, Bu. Yang atas itu segitiga sama kaki, yang bawah segitiga sembarang. Iya benar. Perbedaan panjang sisi yang atas dengan yang bawah ini berbeda. Makanya segitiganya terlihat berbeda. Oke, selanjutnya. Oke, di sini Ibu ada tugas untuk kalian untuk dikerjakan di buku tulis. Bisa terlihat ya, Nak ya? Di sini ada kolom, ada nama, kemudian bentuk bangun datarnya apa saja, kemudian di sampingnya ada banyak sisinya, sampingnya lagi ada besar sudut pada segi banyak, kemudian yang paling terakhir jumlah besar sudut pada segi banyak. Bisa dimengerti, Nak? Sudutnya dihitungnya pakai apa, Bu? Oke, untuk besar sudutnya bisa menggunakan untuk sudutnya bisa menggunakan busur ya, Nak ya, busur untuk menentukan sudut. Busur yang setengah lingkaran. Tahu tidak, Nak? Tahu ya? Oh ya, Bu. Tahu, Bu. Ya, bisa menggunakan itu. Oke, ini ditulis di buku tulis, kemudian dapat dikumpulkan untuk di pertemuan selanjutnya. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Oke, di sini Ibu punya pertanyaan nih. Apa yang dapat kalian simpulkan dari hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Ayo, siapa yang tahu nih? Saya, Bu. Oke, Nurlita, apa Nur? Itu tadi, kalau sisinya sama, disebut segi banyak beraturan, Bu. Terus, kalau besar sudutnya sama, juga disebut segi banyak beraturan. Ya, bisa diulang, Nak. Saya lagi, Bu. Ya, Nurita, silakan diulang. Kesimpulannya, tadi ada segitiga sama kaki itu bukan segi banyak beraturan karena panjangnya yang alasnya berbeda, Bu. Iya, benar. Segitiga sama kaki, alasnya panjangnya berbeda dengan kakinya ya. Jadi itu bukan merupakan segitiga atau bentuk bangun datar yang beraturan. Kemudian ada lagi? Siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Putri Syakira. Menurut Putri, Bu, sisi pada segi banyak itu mempengaruhi besar sudutnya, Bu. Misal kalau sisinya sama besar, maka sudutnya juga sama besar. Tapi kalau sisinya tidak sama besar, maka besar sudutnya juga berbeda, Bu. Iya, benar. Apabila panjang sisinya itu berbeda, maka besar sudut yang dihasilkan juga berbeda. Dan apabila panjang sisinya sama, maka besar sudutnya juga sama. Oke, kemudian ada lagi tidak? Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Oke, kesimpulannya itu tadi. Jadi apabila sisi sama panjang, kemudian besar sudutnya juga sama besar, sisi sama panjang, dan sudutnya sama besar, itu disebut dengan bangun datar beraturan. Dan apabila sebaliknya, panjang sisinya berbeda, maka otomatis besar sudutnya juga berbeda, itu disebut bangun datar tak beraturan. Oke, bisa mengerti anak ya? Bisa, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya. Oke, di sini
ada 2 bangun datar yang terlihat di dalam kolom. Ini dapat kalian kerjakan juga di buku kalian, membuat tabel seperti tadi anak ya. Ada bangun datar, bentuk bangun datarnya, kemudian perkiraan besar sudut dalam tanpa mengukur, dan buktikan dengan mengukurnya. Jadi, dikira-kira ada berapa atau berapa besar sudut dalamnya itu, kemudian diukur dengan busur, benar tidak perkiraan kalian, kemudian tulis di dalam kolom dan dikumpulkan minggu berikutnya. Bisa dimengerti, nak? Baik, Bu. Iya, Bisa, Bu, Bu. mengerti. Oke, bagus. Selanjutnya, oke, di sini ada sebuah paragraf mozaik kreasi bersama. Siapa yang ingin membaca? Ini dibagi anak ya, karena ada paragraf-paragraf, jadi silahkan membaca per paragraf. Siapa yang ingin membaca? Yang awal, yang paragraf pertama? Saya, Bu. Oke, dia silahkan. Mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar. Masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Paragraf selanjutnya, siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Ya, Nurlita, silahkan. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Nurlita. Ya, Bu. Selanjutnya, siapa yang ingin membaca? Saya, Bu. Oke, Putri Syakira, silahkan. Diselesaikan sampai bawah ya, nak ya? Ya, Bu. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Putri Syakira. Oke, di sini Bu ada pertanyaan nih. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Ayo, siapa yang tahu tadi? Ya, Bu. Iya, Nurlita. Lani tadi mengembangkan ide Edo untuk membuat mozaik rumah adat selain dari Maluku. Iya, benar. Oke, benar dari Nurlita. Kemudian yang kedua, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Putri Syakira. Ide yang dimiliki Edo tadi menyarankan untuk dari rumah adat Maluku, Bu, Baileo.
Iya benar. Oke, bagus Putri Syakira. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide yang berbeda? Ayo siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, dia. Mereka menyikapi ide-ide berbeda. Cara mereka menyikapi ide-ide berbeda itu dengan memunculkan diskusi, sehingga mereka bisa memecahkan masalah bersama-sama. Iya benar. Oke, benar dia. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu, saya. Oke, Nilita silahkan. Memberikan manfaat. Manfaatnya, jadi mozaik tadi semakin lengkap, Bu. Tidak hanya dari Maluku, tapi dari daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Iya benar. Manfaatnya dapat lebih lengkap ya nak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita tadi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Putri Syakira. Kerjasama yang terlihat tadi, Lani dan Edo bekerja sama untuk mencari ide dalam membuat karya seni mozaik, Bu. Iya benar, bekerja sama untuk mendapatkan ide mengerjakan tugas mozaik. Oke, bagus Putri. Pertanyaan yang keenam, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, dia. Dengan kita kerjasama dalam keberagaman, itu kita dapat mengasah kreativitas kita, terus juga memunculkan diskusi antara satu sama yang lain, terus mengasah kerjasama, dan memecahkan masalah bersama-sama. Oke, Bu. Iya, bagus dia. Selanjutnya nih, pertanyaan ke-7. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Nurlita. Hal baik yang didapat, kita jadi tahu kalau ada keberagaman, maka kita harus tetap saling menghargai dan tetap menerima pendapat teman kita. Iya benar, perbedaan bukan menjadikan kita musuh ya nak ya, tetapi untuk saling menghargai. Oke, bagus Nurita. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani tadi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Putri Syakira. Nilai-nilai yang kita dapat ialah harus adanya kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan perbedaan, Bu. Iya benar, bekerja sama. Oke, kemudian yang terakhir ini pertanyaan nomor 9. Ini pertanyaan nomor 9 ya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari cerita di atas? Cerita tersebut kesimpulannya apa? Siapa yang tahu? Ya, Bu. Oke, dia silakan. Simpulannya, dengan kita memiliki teman berbagai keragaman, itu bisa membuat kita semakin mempunyai banyak teman dan keeratan sesama yang lain. Dan juga kita bisa saling menghormati satu sama yang lain. Iya, benar. Oke, jadi intinya tentang keberagaman ini bukan menjadikan perbedaan, menjadikan permusuhan. Namun, dengan adanya keberagaman ini harus menjadikan kebersamaan yang indah. Oke, seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu ingin kalian bercerita pengalaman kalian tentang bekerja sama dalam perbedaan. Jelaskan jenis kerjasamanya seperti apa, kemudian perbedaan yang ada itu seperti apa, kemudian manfaat dari kerjasama dalam perbedaan itu seperti apa, dan nilai-nilai baik yang dapat diambil itu apa saja. Oke, siapa yang ingin bercerita? Yuk, salah satu. Saya, Bu. Oke, Nurlita, silahkan. Kerjasamanya piket di kelas, Bu. Perbedaannya, yang pertama perbedaan tugasnya. Ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis. Terus
dari kami juga dari daerah yang berbeda-beda. Jadi tapi kami tetap piket bersama-sama. Terus manfaatnya jadinya lebih cepat selesai karena dilakukan bersama-sama. Nilai yang bisa diambil tetap kerjasama walaupun ada perbedaan dari kami. Terus juga saling membantu, Bu. Sudah, Bu. Iya. Oke, terima kasih Nurlita. Oke, benar sini Bu ada tugasnya. Silahkan kalian membuat video tentang tarian Bungong Jumpa. Ada tugas untuk kalian membuat video menarikan tari Bungong Jumpa di rumah bersama orang tua ya nak ya, berlatih dengan orang tua. Untuk referensinya nanti Ibu akan kirim contohnya melalui WhatsApp group. Silahkan dilihat dan dipraktekkan. Kemudian videonya kirim ke Ibu melalui WhatsApp group atau dapat melalui personal chat pribadi Ibu. Oke, bisa dimengerti, nak? Bisa, Bu. Bu, narinya, Bu. Iya, bagaimana Nurlita? Narinya pakai baju apa, Bu? Oke, kalau untuk baju, kalian bisa kreasikan sendiri ya, nak. Bisa menggunakan baju yang ada di rumah. Kemudian ditambah aksesoris dari benda-benda lain. Misalkan seperti menggunakan topi. Topinya dapat dikreasikan, ditempel mungkin dari kertas karton atau dari kertas warna atau dari yang lain-lain. Oke, bisa dimengerti? Baik, Bu. Oke, baiklah. Baik, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita usaikan, marilah kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Putri Syakira? Bu. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Jangan lupa ya untuk tetap menjaga kebersihan di rumah, untuk sering-sering mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik untuk tetap di rumah saja. Bisa dimengerti ya? Ya, Bu. Oke, baik, kita sudah selesai hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu.